Siapa yang mengendalikan otakmu sekarang? Sekarang, di saat kau mendengar ini, pertanyaan itu kembali. Siapa yang benar-benar mengendalikan otakmu? Jika kamu hadir, jika kamu memilih dengan sadar, maka jawabannya adalah dirimu sendiri. Bukan masa lalu, bukan pola lama, bukan keraguan, tetapi kesadaran yang hadir, lembut dan kuat, membimbing setiap gelombang energi, setiap pikiran menuju kebebasan dan kedamaian yang selalu tersedia. Ketika kau menyadari kekuatan ini, kau mulai melihat bahwa setiap gelombang pikiran adalah kesempatan untuk memilih, bukan sekadar reaksi otomatis. Kau menjadi pusat kendali, bukan sekadar penonton yang terombang-ambing oleh energi lama. Pola yang sebelumnya menguasai langkahmu kini bisa dipelajari, dikenali, dan dialihkan. Kau menemukan bahwa otomatisme hanyalah bayangan dari masa lalu yang menunggu untuk diterangi oleh kesadaran. Dengan hadir, bayangan itu kehilangan kekuatannya untuk mengendalikanmu. Energi yang sebelumnya tersebar dan tak terarah kini bisa dialihkan untuk mencipta, menyalurkan kedamaian, kreativitas, dan keharmonisan. Kau menyadari bahwa kendali bukan tentang menekan pikiran, tetapi menuntun mereka dengan lembut, selaras dengan niat dan kesadaran yang hadir. Saat kau menatap dirimu sendiri, kau mulai merasakan koneksi yang lebih luas antara pikiran, energi, dan semesta. Setiap keputusan yang sadar memperkuat kesadaranmu. Setiap napas yang hadir menegaskan bahwa kendali sejati ada di dalam dirimu, bukan di luar. Menyadari hal ini membawa ketenangan yang lembut, bukan tekanan. Kau tidak lagi terjebak dalam pergulatan tanpa henti dengan pikiran, tetapi bergerak dengan aliran energi yang membimbingmu, memberi ruang untuk memilih, merasakan, dan hadir sepenuhnya. Akhirnya, jawaban atas pertanyaan itu sederhana. Otak dan alam kesadaran. Otakmu, kompleks dan lembut sekaligus kuat, adalah rumah dari jutaan gelombang energi yang terus bergerak, membentuk dan dibentuk oleh pengalamanmu. Di setiap detik, ada lapisan kesadaran yang mengalir, kadang kau mengerti, kadang tersembunyi di balik ilusi rasa dan pikiran. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa pikiran yang datang tiba-tiba itu bukan selalu berasal dari dirimu? Ada sesuatu yang lebih besar, lebih halus, menari di antara neuron-neuronmu. Bayangkan dirimu menyelam ke dalam lautan gelombang pikiran. Setiap arus membawa informasi, emosi, dan ingatan yang bercampur menjadi satu. Gelombang ini tak pernah diam, selalu bergerak, menuntunmu tanpa kau sadari. Saat kau diam sejenak dan memperhatikan, kau mulai melihat pola yang sebelumnya tersembunyi, seperti cahaya remang yang menembus kabut di pagi hari. Kesadaranmu bukan sekadar melihat pikiran, tetapi merasakan energi yang mengalir di dalamnya. Ada detak halus yang menghubungkan setiap neuron, menyatukan impuls dan perasaan menjadi simfoni yang tak kasat mata. Setiap napas yang kau tarik adalah jendela untuk merasakan kesatuan ini. Untuk memahami bahwa otakmu bukan hanya mesin, tetapi ruang suci dari kesadaran yang hidup. Terkadang, pikiranmu datang dan pergi seperti awan yang bergerak di langit biru. Kau mencoba menangkapnya, tapi mereka selalu berubah bentuk, menuntunmu ke arah yang tak terduga. Inilah keindahan otak. Setiap momen adalah kesempatan untuk menyadari siapa kamu, tanpa terjebak dalam pola lama yang mengikat. Energi yang mengalir di otakmu membentuk realitasmu, dan realitas itu sendiri membentuk energi yang mengalir kembali. Ini adalah tarian tak berujung, di mana setiap gelombang pikiran dan emosi saling memengaruhi, saling mencipta. Dengan kesadaran, kau bisa menyelami tarian ini, merasakan ritme halus yang menghubungkanmu dengan semesta. Jangan terkejut jika saat kau memperhatikan otakmu, kau mulai merasakan ruang yang lebih luas di dalam diri. Ruang itu adalah tempat di mana semua kemungkinan ada, di mana setiap pikiran yang muncul bisa kau amati, hargai, dan pilih untuk diarahkan. Disinilah kau belajar bahwa kesadaranmu bisa menjadi pemimpin, bukan hanya pengikut gelombang. Saat kau menutup mata dan menarik napas dalam-dalam, biarkan dirimu menyatu dengan setiap gelombang energi di otak. Rasakan bahwa setiap pikiran, setiap ingatan, setiap sensasi adalah bagian dari jalinan yang lebih besar. Disinilah perjalananmu dimulai,
memahami otakmu bukan hanya sebagai organ, tetapi sebagai alam kesadaran yang penuh misteri, keajaiban, dan kemungkinan tak terbatas. Siapa yang memegang kendali? Apakah kamu benar-benar yang mengatur setiap keputusanmu, atau ada pola, kebiasaan, dan energi lama yang memimpin langkahmu diam-diam? Bayangkan dirimu sedang menatap cermin, namun cermin itu memantulkan bukan hanya wajahmu, tapi seluruh pola pikiran yang selama ini mengarahkan hidupmu. Disinilah kesadaranmu mulai bangkit, mampu mengenali, mampu memilih. Setiap kebiasaan yang kau ulangi, setiap dorongan yang muncul tanpa kau sadari adalah bayangan dari masa lalu yang menempel di otakmu. Mereka halus, seringkali tak terlihat, namun mereka membentuk arus utama keputusanmu. Dengan hadir dan memperhatikan, kau mulai melihat benang-benang halus yang selama ini menenun realitasmu. Pikiranmu kadang seperti mesin otomatis, bergerak cepat sebelum kau sempat menengok. Tetapi di balik otomatisme itu, ada ruang hening di mana kau bisa menyelah, mengamati, dan menyesuaikan arah. Ruang itu adalah kuasa yang jarang disadari, tetapi selalu tersedia. Saat kau mulai menyadari pola yang mengendalikanmu, ada rasa kebebasan yang muncul. Seperti burung yang pertama kali mengepakkan sayap di udara, kesadaran itu ringan, penuh potensi. Kau menyadari bahwa kendali sejati bukan memaksakan pikiran, tetapi mampu memilih respon di tengah arus yang terus bergerak. Energi lama yang tersimpan di otakmu tidaklah jahat atau menakutkan. Mereka hanyalah informasi yang menunggu untuk dipahami. Saat kau menatapnya dengan mata terbuka, kau mulai menyadari bagaimana masa lalu membentuk persepsi, dan bagaimana dengan kesadaran, kau bisa mengubah pola itu menjadi aliran yang lebih harmonis. Mempertanyakan siapa yang memegang kendali membawa dirimu ke inti kesadaran, bahwa ada perbedaan antara aku dan pikiran. Kau bukan sekadar reaksi dari impuls, tapi pengamat, penuntun, dan pencipta pengalamanmu sendiri. Dengan kesadaran, kau menyalakan lampu di lorong gelap, menyingkap bayangan yang selama ini mengatur arah langkahmu. Di akhir hari, ketika kau menutup mata dan menenangkan napas, pertanyaan itu tetap menggantung, lembut dan menuntun. Siapa yang mengarahkan hidupmu sekarang? Jawabannya mulai muncul dari dalam, bukan melalui pemaksaan, tetapi melalui hadir, memperhatikan, dan memilih setiap gelombang pikiran yang melewati kesadaranmu. Pikiran bawah sadar. Di bawah permukaan sadar, ada lautan luas dari keyakinan, ingatan, dan energi yang membentuk siapa kamu. Banyak yang tak terlihat, namun mereka memengaruhi tindakanmu, emosi yang muncul, dan bahkan keputusan yang kau kira spontan. Membuka mata terhadap bawah sadar adalah seperti menyalakan lentera di gua gelap, menemukan jalan yang selama ini tersembunyi. Setiap ingatan yang tersimpan, setiap pengalaman yang kau alami, meninggalkan jejak energi yang membentuk lanskap bawah sadarmu. Jejak itu tidak hilang, mereka beresonansi, memengaruhi cara kau merespons dunia, bahkan ketika kau tak menyadarinya. Dengan hadir, kau bisa mulai membaca peta ini, menemukan pola dan arah yang sebelumnya tersembunyi. Pikiran bawah sadar kadang berbicara melalui intuisi, perasaan yang muncul tiba-tiba, atau dorongan yang sulit dijelaskan. Mereka seperti bisikan lembut dari bagian terdalam dirimu, mencoba memberitahumu arah yang selaras dengan energi dan tujuan yang lebih luas. Mendengarkan bisikan ini adalah kunci untuk memahami siapa kamu sebenarnya. Kamu mungkin merasa bawah sadar itu misterius atau bahkan menakutkan, tapi kenyataannya ia hanyalah ruang energi yang menunggu untuk kau kenali. Setiap ketakutan, kecemasan, atau kebiasaan yang mengulang adalah sinyal yang memberitahu bagaimana energi internalmu bergerak dan apa yang perlu perhatian. Menyadari bawah sadar bukan berarti mengendalikannya dengan paksa, tapi merasakan, menerima, dan menyalurkan energinya. Seperti sungai yang mengalir melalui lembah, ia akan menemukan jalannya sendiri jika kau hadir dan memperhatikan. Disinilah kekuatan kesadaran muncul. Kau menjadi pengamat sekaligus pemandu energi dalam dirimu. Ketika kau belajar menavigasi pikiran bawah sadar, kau mulai melihat hubungan antara masa lalu dan tindakan saat ini.
Pola yang sebelumnya tersembunyi kini terbuka, energi yang tersembunyi kini bisa diarahkan. Dan dengan setiap pengamatan, ada kebebasan kecil yang muncul, perlahan membebaskanmu dari kendali otomatis yang selama ini mengarahkan hidupmu. Akhirnya, menyelami bawah sadar adalah perjalanan menakjubkan, di mana setiap gelombang pikiran dan energi adalah pelajaran, setiap bisikan adalah peta menuju kesadaran yang lebih luas. Kau belajar bahwa di balik tirai ketidaksadaran ada ruang penuh kemungkinan, dan di sanalah kau menemukan kemampuan untuk memilih, mengalir, dan hadir sepenuhnya dalam setiap detik yang hidup. Pola dan kebiasaan. Pikiranmu terbentuk oleh pola, seperti sungai yang mengukir tanah. Setiap kebiasaan adalah aliran yang menggerakkan energi di otakmu. Dengan kesadaran, kamu bisa belajar mengenali arus itu, dan perlahan memeluk kekuatan untuk mengubah jalannya, menyalurkan energi menuju arah yang kamu pilih, bukan yang dikendalikan oleh masa lalu. Setiap tindakan kecil yang kau ulangi, setiap pilihan yang tampaknya sepele, membentuk pola yang mengalir diam-diam di bawah permukaan. Pola ini meskipun tersembunyi, memiliki kekuatan untuk membentuk emosi, memengaruhi pikiran, dan menuntun langkahmu tanpa kau sadari. Menyadari pola itu adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali. Bayangkan dirimu duduk di tepi sungai pikiranmu, mengamati arus yang bergerak tanpa henti. Kau tidak perlu menentangnya, tidak perlu memaksakan perubahan. Cukup hadir, mengamati, dan perlahan mengenal setiap aliran, setiap pusaran energi yang membentuk kebiasaanmu. Dari situ, kau mulai merasakan pilihan yang sebelumnya tersembunyi. Beberapa pola terasa nyaman, seperti rutinitas yang sudah melekat di dirimu sejak lama. Namun, ada pula pola yang membatasi, menahanmu dari potensi yang lebih luas. Kesadaran memungkinkanmu untuk melihat perbedaan itu tanpa menghakimi, hanya memahami dan memilih energi mana yang ingin kau biarkan mengalir dan mana yang perlu diarahkan ulang. Kebiasaan bukan musuh, mereka hanyalah energi yang menunggu untuk diperhatikan dan diarahkan. Ketika kau mulai mengenal alirannya, kau bisa menyesuaikan arus agar sejalan dengan kehendakmu, bukan sekadar mengikuti dorongan lama. Ini adalah seni menari bersama pikiran, bukan melawannya, tapi menyalurkannya ke arah yang membawa harmoni dan kedamaian. Dengan setiap pengamatan, kau menemukan ruang untuk mencipta pola baru. Pola yang lebih selaras dengan kesadaranmu, dengan energi semesta, dan dengan tujuan batin yang selama ini mungkin tersembunyi. Kau belajar bahwa perubahan tidak harus dramatis. Cukup satu gelombang sadar dalam aliran yang terus bergerak, dan sungai itu perlahan menyesuaikan arah. Akhirnya, mengenal pola dan kebiasaan adalah perjalanan lembut menuju kebebasan internal. Saat kau sadar terhadap arus yang mengalir, kau bisa memilih dengan penuh kesadaran bagaimana energi itu bergerak, dan setiap langkah kecilmu menjadi cerminan dari kehendakmu sendiri, bukan dari masa lalu yang menuntun diam-diam. Energi dan pikiran. Pikiranmu adalah energi, dan energi itu bergerak, beresonansi dengan dunia di sekitarmu. Ketika kau marah, cemas, atau penuh ketakutan, energi itu terpancar, memengaruhi tubuhmu, suasana hatimu, bahkan realitas yang kau rasakan. Tetapi ketika kamu hadir, bernapas dengan kesadaran, energi itu bisa diarahkan untuk menciptakan kedamaian, kreativitas, dan harmoni. Setiap pikiran yang muncul membawa gelombang halus yang memengaruhi seluruh sistemmu. Energi itu bukan hanya dalam dirimu, tetapi juga menyentuh orang-orang di sekitarmu, lingkungan yang kau lalui, dan bahkan atmosfer yang mengelilingimu. Menyadari hal ini memberimu kuasa untuk memilih gelombang yang ingin kau pancarkan. Ketika amarah atau ketakutan muncul, jangan menolak atau menekannya. Rasakan energi itu, akui kehadirannya, dan biarkan napasmu menjadi alat untuk menyeimbangkan. Kau akan menyadari bahwa energi itu bisa berubah bentuk, dari yang mengganggu menjadi yang membimbing jika diarahkan dengan penuh kesadaran. Energi pikiran juga membentuk cara tubuhmu bergerak, cara hatimu berdegup, dan cara realitasmu terasa. Sebuah pikiran lembut dan hadir dapat menenangkan sistem sarafmu, membebaskan ketegangan, dan membuka ruang bagi kreativitas.
Energi itu adalah bahasa yang halus dan kesadaranmu adalah penerjemahnya. Bayangkan setiap gelombang pikiran sebagai cahaya yang bergerak melalui tubuhmu, menghidupkan setiap sel dengan getaran tertentu. Saat kau hadir sepenuhnya, kau bisa memilih cahaya yang ingin kau pancarkan, hangat, damai, dan penuh kemungkinan. Energi itu kemudian menyebar, memengaruhi bukan hanya dirimu, tetapi seluruh dunia di sekitarmu. Menyadari energi pikiran membawa pemahaman bahwa setiap reaksi bukan sekadar kebetulan. Ketika kau tenang, hadir dan sadar, bahkan ketegangan yang paling halus pun dapat diarahkan untuk menciptakan aliran harmonis. Energi yang sebelumnya tersebar, kini menjadi alat untuk mencipta, bukan sekadar dorongan tak terkendali. Akhirnya, belajar memahami energi pikiran adalah perjalanan menuju kuasa sejati dalam diri. Kau mulai merasakan bahwa setiap gelombang yang lewat dapat diarahkan, dipelihara, dan digunakan untuk membangun kehidupan yang selaras dengan kesadaranmu. Energi itu selalu ada, yang berubah adalah cara kau memilih untuk mengalirkannya. Observasi tanpa penilaian. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah pengamatnya. Cobalah diam sejenak, dengarkan bisikan yang datang tanpa menempel atau menolak. Mengamati tanpa penilaian adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari kendali otomatis. Setiap detik pengamatan adalah pembuka pintu menuju kebebasan internal. Saat kau hadir sebagai pengamat, setiap pikiran, emosi, dan sensasi menjadi fenomena yang bisa kau amati tanpa terbawa arus. Kau mulai melihat bahwa banyak dorongan yang muncul hanyalah energi yang ingin diperhatikan, bukan sesuatu yang harus segera diikuti. Mengamati tanpa penilaian bukan berarti pasif, itu adalah seni hadir sepenuhnya. Seperti menatap air yang tenang, kau membiarkan setiap riak muncul dan hilang tanpa tergesa-gesa. Disinilah kau menemukan ruang di antara stimulus dan reaksi, tempat di mana kebebasan sejati mulai terasa. Ketika kau diam dan mengamati, kau menyadari bahwa banyak pikiran yang selama ini menguasai dirimu hanyalah gema dari kebiasaan lama. Mereka datang, menyinggah, dan pergi, sementara kesadaranmu tetap utuh. Setiap momen pengamatan memperkuat pusat kendali di dalam dirimu. Energi yang sebelumnya tak terkendali kini bisa kau lihat dan kenali. Kau mulai memahami alur yang tersembunyi, pola yang membentuk reaksi otomatis, dan ruang di mana pilihan sadar bisa muncul. Observasi menjadi alat untuk menenangkan gelombang pikiran yang sebelumnya bergelora. Hadir tanpa penilaian juga membuka pintu bagi penerimaan yang mendalam. Kau tidak lagi menolak bagian dirimu yang gelisah, takut, atau marah. Kau hanya melihat, menerima, dan memberi ruang. Dari sana, energi itu bisa dialihkan menjadi kedamaian, kreativitas, dan kebijaksanaan yang lembut. Akhirnya, setiap detik pengamatan adalah latihan kebebasan. Kau belajar bahwa menjadi pengamat bukan hanya tentang menonton, tetapi tentang hadir, merasakan, dan menyadari bahwa kendali sejati bukan berada pada dorongan yang datang dan pergi, melainkan pada kesadaran yang diam namun kuat di dalam dirimu. Membebaskan diri dari otomatisme. Bayangkan setiap reaksimu, setiap ketakutan, setiap dorongan bisa kau pilih untuk dilepaskan atau diarahkan. Ini bukan tentang menekan pikiran, tapi menari bersamanya, mengenal mereka, dan membiarkan dirimu menjadi pusat kendali, bukan sekadar penonton. Saat kau menyadari otomatisme yang selama ini membimbing langkahmu, kau mulai menemukan celah untuk hadir. Setiap kebiasaan lama, setiap reaksi impulsif, kini bisa kau amati dengan lembut, tanpa tekanan, dan dengan kesadaran yang tenang. Membebaskan diri dari otomatisme berarti mengubah cara energi bergerak di dalammu. Kau belajar untuk tidak segera bereaksi terhadap dorongan yang muncul, melainkan memberi ruang bagi kesadaran untuk memilih arah yang lebih harmonis. Ini adalah latihan yang halus, tetapi penuh kekuatan. Energi yang sebelumnya terjebak dalam pola lama kini bisa diarahkan dengan niat yang sadar. Ketika kau menari bersama pikiran dan emosi, bukannya melawannya, kau menemukan ritme baru yang mengalir alami, membawa ketenangan dan kedamaian yang sebelumnya tersembunyi. Kau mulai memahami bahwa banyak ketakutan dan kecemasan hanyalah gema dari masa lalu yang belum sepenuhnya diterima. Dengan hadir sepenuhnya,
kau bisa melepaskan energi lama itu, memberi ruang bagi sesuatu yang lebih ringan, lebih damai, dan lebih kreatif untuk muncul. Perlahan, setiap pilihan yang sadar menjadi cerminan dari kekuatan internalmu. Kau tidak lagi menjadi korban dari reaksi otomatis, tetapi penata energi dalam dirimu sendiri. Setiap gelombang pikiran bisa diarahkan, setiap dorongan bisa diubah menjadi kesempatan untuk hadir dan mencipta. Akhirnya, membebaskan diri dari otomatisme adalah perjalanan menuju kedaulatan internal. Kau belajar bahwa kendali sejati bukan tentang menahan atau memaksa pikiran, tetapi menari bersamanya, mengalir dengan energi, dan menjadi pusat kesadaran yang damai di tengah arus kehidupan. Meditasi dan koneksi dengan kesadaran. Melalui meditasi atau sekadar hening sejenak, kamu mulai merasakan kesatuan yang lebih luas, di mana setiap gelombang pikiran adalah bagian dari energi semesta. Di saat itulah kamu menyadari, kendali sejati bukan memaksakan pikiran, tapi membiarkannya selaras dengan dirimu, jiwa, dan semesta. Ketika kau duduk diam, merasakan napas masuk dan keluar, kau mulai menangkap ritme halus yang menghubungkanmu dengan energi di sekitarmu. Setiap detak jantungmu, setiap aliran pikiranmu seakan menyatu dengan tarian energi semesta yang tak terlihat. Hening bukan kosong, melainkan ruang penuh kemungkinan. Di sini gelombang pikiran tidak lagi menguasai, melainkan menjadi teman untuk diamati, dialami, dan dihargai. Kesadaranmu menjadi jendela untuk melihat harmoni yang tersembunyi di antara setiap sensasi. Meditasi membimbingmu menembus lapisan ego dan kebiasaan lama, membuka ruang untuk kehadiran yang lebih murni. Di saat itulah kamu menyadari bahwa kendali sejati bukan tentang menekan pikiran, tapi menyeimbangkan energi di dalamnya, sehingga selaras dengan kehendak batin dan energi semesta. Dalam hening, kau merasakan keterhubungan yang lembut antara pikiran, tubuh, dan energi yang mengalir di sekitarmu. Setiap napas menjadi sarana untuk menyelaraskan diri, untuk menemukan pusat yang tenang di tengah gelombang yang terus bergerak. Kau mulai melihat bahwa meditasi bukan sekadar teknik, tapi bahasa untuk memahami diri. Setiap detik kehadiran adalah langkah menuju kesadaran yang lebih luas, di mana energi berpadu dengan kesadaranmu dan memungkinkanmu memilih arah dengan lembut dan sadar. Akhirnya meditasi mengajarkanmu bahwa kedamaian sejati lahir dari keselarasan, bukan kontrol. Kau belajar membiarkan pikiran, energi, dan semesta bergerak bersama, sementara kesadaranmu hadir sebagai cahaya yang lembut dan mantap di tengah arus kehidupan. Menciptakan pikiran yang mendukung. Dengan kesadaran, kamu bisa menanam benih pikiran yang memberdayakan, pikiran yang menumbuhkan rasa syukur, kreativitas, dan kedamaian. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Setiap energi yang kamu rawat akan tumbuh menjadi pohon-pohon yang membawa ketenangan dan cahaya. Setiap pikiran yang kau pilih untuk dirawat adalah benih yang membawa energi baru ke dalam hidupmu. Saat kau memberi perhatian dan niat pada benih itu, energi itu berkembang, memancarkan getaran yang harmonis ke seluruh dirimu. Kau mulai memahami bahwa pikiran bukan sekadar kata atau konsep. Mereka adalah energi yang bisa mengalir dan memengaruhi realitas. Benih pikiran yang positif menumbuhkan kreativitas, memunculkan rasa syukur, dan membuka jalan bagi kedamaian yang lembut tapi kuat. Seperti merawat taman, setiap tindakan sadar memperkuat energi pikiranmu. Menghapus ketakutan lama, menenangkan kecemasan, dan menyuburkan keyakinan memberdayakanmu untuk mencipta kehidupan yang selaras dengan kesadaranmu. Kau bisa melihat pikiranmu sebagai aliran energi yang hidup. Ketika dirawat dengan perhatian dan kesadaran, mereka menjadi pohon, bunga, dan sungai yang membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan cahaya ke seluruh kehidupanmu. Setiap napas yang sadar adalah pupuk untuk benih-benih ini. Setiap momen hadir memperkuat energi yang mendukung pertumbuhan batinmu, sehingga setiap pikiran baru lahir dari kesadaran dan bukan dari kebiasaan lama yang tak lagi membantumu. Akhirnya, menciptakan pikiran yang mendukung adalah seni hidup dengan kesadaran.
Kau belajar bahwa energi yang kau rawat hari ini akan membentuk taman batinmu besok. Dan melalui pilihan sadar itu, kau menemukan ketenangan, cahaya, dan kekuatan yang selalu ada di dalam dirimu. Kendali ada di tanganmu, dalam kesadaranmu. Setiap detik adalah kesempatan untuk hadir, merasakan, dan mengarahkan energi pikiranmu menuju kebebasan, kedamaian, dan harmoni yang selalu tersedia di dalam dirimu. Lambatkan napasmu, rasakan energi mengalir melalui setiap pikiran, dan biarkan dirimu menyadari bahwa kendali bukan sesuatu yang harus dicari di luar, tapi ditemukan di dalam. Otakmu, hidupmu, dan kesadaranmu, semua menunggu untuk disentuh oleh kehadiranmu. Setiap gelombang pikiran yang datang adalah undangan untuk hadir, setiap dorongan yang muncul adalah panggilan untuk memilih, dan setiap detik yang kau sadari adalah kesempatan untuk merasakan kekuatan internal yang selama ini selalu ada, namun jarang diperhatikan. Biarkan kesadaranmu menjadi cahaya lembut yang menuntun setiap energi dan pikiran, membimbingmu ke dalam kedamaian dan kebebasan yang tak tergoyahkan. Disinilah perjalananmu dengan otak dan kesadaran berlanjut, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pencipta yang hadir sepenuhnya. Di bumi da pavitra ring tepi wuluyu brantas tapak raja linuhung kinu kuring dharma sastra saking